Seolah-olah ngasih apa? Janji-janji surga. Jadi yang paling realistis dengan 9 poin sekarang, lawan Cina harus menang. 3 poin gitu loh. Supaya jadi 12. Bung Errol tadi sebutkan oke, optimis, jangankan Cina, Jepang pun lolos, Bung Rico Ceper juga, Bung Joy juga. Sekarang saya tanya ke Bung Toel, Bung Tommy Welly, bahkan Coach RD juga demikian. Silakan. Anda optimistis Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Jepang timnasnya lolos dan Piala Dunia kita raih. Iya, satu-satu ya. Ya. Saya tadi menyimak pembicaraan, banyak poin menarik sebetulnya. Ada review dari Coach RD secara teknikal, dari Errol juga. Ada soal Dragan Talazic, soal Cywar dan sebagainya dari Rico Ceper. Ada insight pertandingan Australia termaksud jet lag. Sebetulnya itu poin-poin yang isu yang menarik. Cuma menurut saya masih random dan saya sangat khawatir misleading. Misleading? Misleading Dimana pemahaman. Contoh, dengan kemenangan lawan Bahrain, apakah kita punya peluang lolos? Ya, kita menjaga peluang lolos mimpi kita ke Piala Dunia masih terjaga. Tapi apakah itu lewat ronde 3 yang sekarang, mendampingi Jepang, atau untuk bisa ambil peluang itu nanti di ronde 4? Secara perhitungan, kalkulasi angka dengan klasemen sekarang, saya lihat yang paling realistis adalah ronde 4. Jadi kita ambil antara... Mulai kapan tuh ronde 4? Ronde 4 perhitungannya September lah biasanya. 2025? 2025, karena kan Piala Dunianya 2026. Ya. Biasanya November itu adalah akhir dari kualifikasi. Selesai semua itu. Jadi perhitungan saya FIFA Matchday masuk di September, Oktober, November sisanya. Di luar yang ronde 3 selesai Juni. Gitu kan. Jadi kita masih punya peluang. Kalau bicara realistis itu incar ronde 4. Dengan caranya mengambil posisi nomor 3 di grup sekarang atau nomor 4 minimal. Kalau nomor 5 udah coret pasti. 5-6 ya gugur, udah selesai. Ya. Nah justru kemenangan kemarin itu menjaga peluang itu. Bentar saya tanya dulu, untuk 4 besar Indonesia optimis masuk? 4 besar yang sekarang? Ya. Menurut saya kita optimis dengan catatan lawan Cina harus menang. Oke, jadi 4 besar itu kalau nanti masuk Jepang, Australia... posisi sekarang kan Jepang, Australia, Arab, Indonesia. Ya. Kalau nanti katakanlah Australia mulus dan dia nomor 2 di bawah Jepang, mereka langsung lolos. Oke. Dari ronde 3 ini. Ya. Berarti tersisa Arab peringkat 3, Indonesia peringkat 4. Saya ngomong berdasarkan table klasemen sekarang. Ya. Nah inilah yang akan nanti mewakili ke ronde 4. Oke. Dari grup kita ini, Dan dari grup kemungkinan C. besarnya seperti itu Anda memprediksi? Saya berharap begitu. Oke. Dengan catatannya, syaratnya harus menang dari Cina. Oke, Tanggal 5 Juni di Indonesia. Lawan Jepang, dalam konteks sepak bola sejujur-jujurnya, kita nggak usah hitung poin sekarang. Kecuali entah Jepangnya berpikir kan udah lolos tuh. Waktu lawan Bahrain kemarin, pertandingan ke-7 aja dia udah menang. Matchday ke-7 kemarin, dia panggilan pemain bulan Juni dia nggak panggil semua pemain terbaiknya. Jadi harus diingat Jepang itu orientasinya bukan sekedar lolos. Dia itu udah berpikir kalau misalnya 2018-16 besar, 2022 dia di mana, dia maunya perempat final. Misalnya dia udah berpikirnya di Piala Dunianya gitu, mindsetnya. Jadi bukan sekedar lolos. Yang main-mainnya pun kan di Liga 5 liga utama Eropa. Kubo di Real Sociedad, Mitoma Liga Inggris, Wataru Endo di Liverpool. Sebelumnya di Stuttgart captain. Bayangin ada orang Asia main di Bundesliga di klub Stuttgart jadi captain. Itu Wataru Endo. Jadi udah beda level mereka itu. Paham ya? Jadi kita boleh aja mimpi, bisa, tapi nggak boleh begitu ngomong bola. Nanti misleading buat orang yang nggak ngerti gitu loh. Seolah-olah ngasih apa? Janji-janji surga. Jadi yang paling realistis dengan 9 poin sekarang, lawan Cina harus menang. 3 poin gitu loh.
supaya jadi 12. 12 perhitungan saya dengan pergesekan Arab lawan Bahrain, Bahrain terakhir lawan Cina, menurut saya kita masih punya peluang untuk lolos ke ronde 4. Untuk kita punya harapan mulai lagi dari nol. Entah nanti drawing grupnya masih apa. Asal jangan sama Irak atau Jordania lah. Harapan saya nggak masuk bareng di situ. Tapi gitu Tommy, boleh saya potong? Silakan. Jadi kan tadi sebetulnya pembicaraan itu setelah lawan Cina kan lawan Jepang. Yes. Peluangnya gimana lawan Jepang? Kalau Oke. Jepang udah lolos, asumsinya ya dia mungkin nggak akan gaspol kan? Ya, nggak akan Tapi gaspol. tidak ada satupun sebetulnya sejak awal kita masuk di grup ini, tidak ada satupun manusia di Indonesia ini Ya. yang memperkirakan Indonesia akan lolos langsung. Tidak ada satupun. Ya, itu yang saya maksud supaya jangan misleading. Ya, Karena prediksi tadi terbaiknya kan dibuka- posisi 4 atau posisi 3. betul, tadi kan dibuka kita langsung lolos nih. Orang seakan-akan berpikir itu padahal tahapan formatnya nggak gitu. Yang bakal lolos langsung kan Jepang sudah. Kalau lihat posisi klasemen sekarang, Australia yang terbesar. Dan dia punya pengalaman memang, pemain lama. 2006, 10, 14, 18, 22 lolos terus Piala Dunia. Jadi yang kayak gitu juga nggak boleh dinafikan. Betul tadi Errol Iba, level kita sama kok sekarang. Pemain-pemain yang sekarang Indonesia, timnas Indonesia dengan naturalisasi ini sama Australia, betul. Sama. Cuma kan pengalaman main di panggung ini kan menang Australia. Kita diakselerasi nih. Sorry kalau ngitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. Kualitas individu materi pemain sama dengan Australia 7. Tapi Australia 7 itu kan pakai jalan. Kalau kita kan pakai akselerasi, mohon maaf. Saya kasih Pakai analogi akselerasi ya. maksudnya karena Naturalisasi, maka Oke. kita bisa di level ini. Karena, maka kalau yang kita lain, punya keyakinan cukup gradual. besar. Oke. Kita bisa menang lawan Cina. Kalau beberapa tahun lampau kita nggak bisa ngomong seperti ini gitu loh. Makanya kemarin waktu lawan Australia kan Joy bilang ini bukan Indonesia dalam konteks yang bisa utuh jelek gitu. 5-1 bukan. Karena secara taktikal itu progresif banget waktu lawan Australia. Lihat nggak mainnya bloknya kalau ngepresnya di atas. Ketika bola di kanan diblok ke kanan sama pemain Indonesia. Tapi main gitu memang nggak gampang. Tapi intinya berarti apa? Perubahan itu terjadi secara taktikal termasuk kemarin. Banyak orang misleading kalau main 3 di belakang ditambah 2 wingback jadi 5 itu akan negatif. Enggak. Tergantung pemahaman mainnya, prinsipal mainnya. Kemarin kan enggak. Ofensif kita. Walaupun main jadi 3 back lagi, 3 back center back kan. Itu loh maksud saya nggak pengen jadi pemahaman itu jadi dangkal, jadi salah, dipelintir. Karena ini zamannya kan. Ya, saya mau tanya, kesimpulannya di menurut Tommy Welly ya, menurut Bung Towel, untuk ke Piala Dunia masih cukup jauh perjalanan untuk Indonesia? Ronde 4 menurut saya. Iya, cukup jauh itu kan. Artinya jauh itu menang lawan Cina. Kalau kalkulasi maksimal, ambil 1 draw dengan Jepang di Osaka, ronde 4 kita. Ronde 4 kita. Fightingnya mesti panjang itu. Fightingnya mesti panjang. Artinya kalau kalkulasi waktu, entah itu September atau Oktober, kita harus 2 kali head to head final di ronde 4. Karena itu rencananya akan main home turnamen, bukan home and away, lawan dua kontestan lainnya. Coba dibayangkan gimana misalnya? Misalnya Oke. dari grup sana ada Qatar, ada Uni Emirat Arab. Dari grup sini anggaplah per klasemen sekarang Arab Indonesia. Dari sebelah sana ada tadi apa? Kalau nggak Irak Jordania, Oman. Berat-berat tuh. Berat. Irak kita di ronde 2 kan kalah 2 kali 5-1 di Basra, 2-0 di GBK. Yang waktu itu minta main sore, inget nggak? Main sore jam 4, ternyata yang kelereran kita. Itu Irak kita, 2-0 waktu itu dikelecehin. Di sana di Basra 5-1. Cuman dengan penambahan pemain yang ada sekarang yang seperti dinyatakan oleh Dragan Talazic, memang kualitas materi pemain Indonesia bertambah. Cuma waktu lawan Cina yang saya mau kasih lempar juga ke floor nih. Martin Paes nggak main akumulasi, tapi oke lah ada Emil Audero. Marcelino Ferdinand, akumulasi kartu. Jadi saya lihat bahwa problem di tim Indonesia adalah waktu pergantian pemain.
Oke, sebelum sana dulu, artinya begini. Artinya tadi sampaikan oleh Jadi Coach saya RD, optimis harus menang 3 Optimis poin. ya, kita semua optimis. Tapi ada problem teknikal. Ya. Supaya maksud saya Coach RD nanti Jangan kasih angin elaborasi, surga. Errol Iba elaborasi gitu kan. Oke, jangan kasih angin surga. Siapa yang kasih angin surga? Kasih angin surga itu yang Jepang. Kalau yang Cina bukan angin surga. Tapi kalau Jepang kita pasti menang, nggak mimpi lagi. Itu masih angin surga. Oke, kalau Cina oke lah. lawannya Wataru Endo, Realistis. Takeshi Kubo. Oke, Cina masih realistis. Oh sangat realistis. Oke, baik. Justru kepleset waktu kalah di Cina itu. Jepang itu masih berat, apalagi nanti ronde keempat dengan Oman, Irak segala macam itu. Maksudnya nggak gampang juga. Nggak gampang juga. Jadi jangan kasih angin surga. Coach RD jangan kasih angin surga, Bung Errol jangan kasih angin surga, Bung Joy jangan kasih angin surga. Ada yang mau komentar soal ini? Silakan, Coach RD. Yang pertama tentu saya juga setuju memang semuanya akan ada proses setelah kita akumulasi semua poin yang kita dapatkan di akhir grup ini baru kita nanti tahu apa kita lolos atau tidak, itu setuju. Tapi yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana peluang kita lawan China kan itu. Jadi peluang kita lawan China saya bilang bahwa kita punya kemampuan untuk menang dengan materi yang kita punya. Lalu dengan saya melihat adanya satu proses atau progres dalam strategi yang dibuat dari pertandingan pertama ke kedua, itu saya punya keyakinan sekarang kita ada waktu dan saya yakin akan semakin saling mengerti, ada chemistry yang semakin membaik di antara pelatih dengan pemain. Termasuk dengan Jepang juga nanti? Iya, betul saya sampaikan ya. Karena kenapa? Karena jaraknya dekat kan nanti 5, 10 ya? 5 dan 10. Oke. Ya. Dan saya sih sepakat memang kalau kita kalkulasi hitung-hitungan di atas kertas ya apalagi kemampuan Jepang memang sudah berbeda. Kita pasti akan bilang oh kita nggak mampu gitu loh. Tapi sebagai seorang pelatih, sebagai seorang yang harus selalu memberikan motivasi kepada pemain, itu nggak boleh kita bilang oh nggak bisa. Jadi kita harus Tapi kan ini selalu bukan bilang, pemain, ini kan publik. Betul, dan toh ini nanti harus didengar sama masyarakat bahwa kita tuh harus penuh dengan optimisme gitu loh. Jadi bukan memberikan satu gambaran angin surga, beda ya. Jadi kita memberi motivasi, oh bisa. Tujuan kita adalah untuk membangun semangat kita untuk kita punya keyakinan. Jadi berbeda ya dengan kita, oh kita pasti akan lolos. Jadi maksud saya bukan seperti itu. Ya, tapi pertandingan lawan Cina kita yakin kita bisa. Lawan Jepang kenapa tidak bisa? Kita coba ya. Karena toh juga Jepang tentu nggak harus saya sampaikan. Oh Jepang kan sudah pasti lolos. Dia akan main pasti tidak cadangan, mati dan sebagainya. Itu cadangan lebih susah kalau yang main cadangan. Bisa jadi lebih susah. Karena pasti dia akan punya motivasi main untuk menunjukkan diri bahwa saya punya kemampuan juga nggak kalah dengan yang pemain inti. Oke, jadi kalau kalkulasi makanya dengan posisi sekarang maka di sisa 2 pertandingan Juni berapa sih angka maksimal yang bisa kita ambil poin? 4 poin. Jadi sekarang kan 9. Sekarang 9. Tambah 4 lagi maksimal. 4 itu adalah menang dari Cina 3 poin, draw dari Jepang. Itu kan sangat bisa diukur gitu loh. Enggak cuma lawan Jepang, enggak inferior juga. Karena ini bisa dihitung nih berarti ya. Kalau sekarang 9 poinnya, nanti ke depan itu ya 4 lah ya, 4. Ya anggaplah 4, 13. 13. Siapa yang kira-kira bisa samain 13? Sekarang kan Australia 13 ya. Ya. Katakanlah Australia di 2 pertandingan lagi masih dapat. Jadi makanya yang paling realistis peringkat 3 dan 4 kita amankan. Artinya kita belum ke Piala Dunia supaya itu yang saya maksud nggak misleading. Mimpi itu terjaga sampai saat ini, iya karena kemarin menang lawan Bahrain. Tapi mimpi itu masih harus diperjuangkan dengan cara itu tadi supaya kita bisa berjuang di ronde 4. Saya sepakat sama Towel kalau maksimal 4. Karena kan 4 lagi nambah. Nambah 4 dari 9. Sekarang 9 kan Tom? 9. Jadi saya sepakat sama Tom. Jarang saya sepakat sama Towel. Nah saya mau nambahin yang Joy tadi. Kan ada kekhawatiran tadi 5 Juni. Jadi gini. Ada benarnya. Saya lihat ada perbedaan dalam sisi intensity. Mungkin kebugaran. Saya mau katakan mungkin. Karena saya bukan orang di dalam technical di tim. Yang saya dapat informasi ternyata jet lag dari Eropa ke sini itu lebih capek, lebih berat dibandingkan jet lag kita ke sana. Katanya kata orang-orang yang berpengalaman soal perpindahan penerbangan itu. Jet lag dari sana. Pemain-pemain itu betul kumpul hari Selasa, main hari Kamis di Australia.
ada hanya 2 hari kan ya. Makanya saya ngelihat kok ada perbedaan kemarin sejak awal di luar motivasi dan sebagainya. Intensitinya tuh gridnya tuh agak beda tuh sejak main. Jadi waktu habis kalah dari Australia tanggal 20, 21 paginya kan private jet pulang. 21, 22, 23, 24. 4 hari aja istirahat tuh beda. Beda kebugaran. Jadi itu faktor. Kita bicara sepak bola yang sehat. Kita bicara objektivitas, kita bicara soal lebih mengerti sepak bola. Oh ada faktor itu, ada faktor itu. Bukan tiba-tiba muncul hashtag gitu kan. Saya mau ingin sepak bola yang lebih sehat ngobrolnya. Itu kan faktor semua. Ada perubahan teknikal, lebih balance lah bahasa awamnya sih. Lebih seimbang. Pelupesi main bagus sekali. Mungkin dia nggak disorot hari-hari ini. Tetapi dia berperan besar seperti Ceper tadi bilang memberikan sebuah analogi Puskas kata iya dia itu platformnya yang bisa menetralisir. Ingat gak gol pertama itu dia ambil intercept bola, dia dengan sederhana kasih bola ke HY yang taruh bola ke Marcelino dorong bola terupas kepada oleh Romeni jadi gol. Itu proses gol. Di situ ada Pelupesi. Jadi peran itu perubahan itu penting. Itu satu hal. 5 Juni semoga harapan saya para pemain itu udah selesai di Mei semua. Di Mei selesai itu. Yang main-main di klub Belanda selesai. Di Serie A juga selesai karena gak main di Liga Champion kan. Maksud saya gak masuk ke semifinal Liga Champion gitu. Kan gak ada ya. Gak ada yang main di semifinal Liga Champion. Jadi mudah-mudahan Mei akhir itu sudah selesai. Persiapannya bisa hitungan harinya lebih lama. Ketimbang yang seperti di Sydney. Dan itu pasti dipelajari oleh PSSI tidak mengulang kembali. Saya sih optimis karena Mei selesai. Mei minggu ketiga rata-rata selesai. Kecuali kalau yang main Juni itu yang main Liga Champion. Itu pasti pada masih main. Yang main di Liga Champions kalau selesai artinya kesini semua dong? Ya artinya kumpulnya bisa lebih lama menjelang lawan Cina. Itulah juga faktor yang bisa dianggap memperbesar peluang 3 poin gitu loh. Dan Jepang juga termasuk karena kan cuma beda 5 hari. Ya makanya kan. Cuma lawan Jepang secara sepak bola kita harus realistis. 1 poin aja hebat gitu loh. Tetap harus target seperti Coach RD gitu loh. Tapi saya kalau sebagai awam saya hitungannya 3, 12. 12 Arab sama Bahrain pukul-pukulan. Atau draw lah mereka gitu loh. Jadi kita masih aman di posisi antara 3 dan 4. Jepang 1 poinnya udah hebat. Anda setuju? Kalau saya lihat seperti seri aja udah hebat gitu kan. Saya sependapat dengan Bung Joy dan Coach RD. Saya sebagai pemain mudah-mudahan pemain cadangan yang main. Tapi lebih berat karena mau menunjukkan kemampuannya full. Pemain cadangan juga mau menunjukkan diri dia bahwa dia pantas main. Nah, itu menurut saya. Tapi untuk pemain seperti kata Coach RD haram sebelum bertanding udah kalah. Apapun fight wasit tiup baru kita lihat papan skor. Oke, kita kalah. Itu. Saya setuju dengan itu. Tapi Anda setuju nggak dengan Bung Towel? Dengan Jepang, kalau dengan Cina kita nggak isu lah ya. Dengan Jepang, seri aja udah luar biasa. Yes, saya realistis. Pemain cadangan yang main, tentu kata Coach RD, saya pun begitu. Pemain pasti, saya cadangan mau main timnas nih. Dikasih pemain inti, pasti saya ingin tunjukin bahwa saya layak. Dan itu kadang kekuatan juga untuk pemain cadangan. Tapi realistis dapat poin 1 sudah, alhamdulillah. Jadi dengan poin menang dari Cina mudah-mudahan ya, kita berdua sama-sama. Lalu kemudian seri dari Jepang, 4 poin. Itu modal yang luar biasa untuk bisa menuju ke Piala Dunia 2026. Yang ronde keempat dulu nanti. Dan jangan lupa kalau nambahin Jepang ini salah satu negara Asia yang punya adab dan etika kan yang cukup baik lah. Santun gitu ya. Jadi mudah-mudahan dia punya filosofi begini. Siapapun gitu buat orang Jepang membuat orang lain senang, bahagia itu pahala. Mudah-mudahan pahala deh. Dia jadi tuan rumah yang baik. Beda itu kan Indonesia. Beda ya. Dia punya tuan rumah yang baik. Ya udahlah, kita punya hubungan kerjasama bilateral, banyak investasi kerjasama. Udah lu nggak malu juga kok. Pasti jangan ke Jepang tuh. Aja lah ke Bahrain dan ke Arab ngasih Indonesia menang tuh pahala itu masuk akal. Gitu ya. Iya ya mudah. Saya benar sama Bu Om Joy sama Om Towel. Betul kalau saya selalu menganut juga gini, ya Indonesia lawan Argentina juga optimis, geber. Cuman itu, jangan kesampingin realistis. Betul, bola itu bunda, 2 kali 4, 5 iya.
Kan begitu toh. Oh, wasit sama apa? Emang kita bukan lawan alien apa gitu. Cuman Indonesia Argentina, the best team gitu. Menang bisa. Tapi jangan realistisnya, jangan kesampingin. Yang logik aja lah. Menurut saya itu jangan takutnya gue bombastis banget. Ya kalau perlu kita mati di lapangan iya kalau pemain. Nunjuknya ke sini. Oh nggak tahu ke sana. Di sini nggak ada teman saya. Sini bombastis, sini realistis. Saya mau katakan itu. Iya. Kalau Bung Errol bombastis, Bung Toel realistis. Saya nunjuk ke situ aja mendingan. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami Rakyat Bersuara.